Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Antoni dari SMA Negeri 2 Pesisir, CGP Angkatan 8 Kabupaten Selatan. Dalam hal ini saya berperan sebagai supervisor, akan melakukan pelaksanaan coaching dan supervisi kepada rekan sejawat. Saya Nora Yolanda, berasal dari SMP Negeri 4 1 Atap Ranah Pesisir, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Merian Sagita dari SMA Negeri 1 Ranah Pesisir, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Mary? Alhamdulillah sehat. Bu Mary, baiklah, sebelum coaching dilaksanakan, saya akan mendiskusikan dan menyampaikan kepada Bu Mary tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Itu pada coaching kali ini, antara coachee dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan jalur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Mary memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana pula coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa menyesuaikan dengan pendekatan konsep coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu Mary, demi lancarnya kegiatan coaching kita hari ini, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa buah pertanyaan kepada Bu Mary. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Mary kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, bagus. Yang kedua, bagian kompetensi yang manakah yang akan Ibu Mary kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi spesifik yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Yang ketiga lagi, indikator yang bagaimana yang Ibu Bapak inginkan tercapai pada proses coaching kita kali ini? Oke, saya ingin coaching nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Iya. Baik, Bu Mary. Assalamualaikum Bu Nora, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Mary, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Nora, dengar-dengar Ibu mau menyampaikan atau menceritakan sesuatu, benarkah begitu? Iya nih Bu Mary, saya ingin bercakap-cakap tentang permasalahan saya yang saya temui. Beberapa minggu terakhir ini saya lihat siswa-siswa dalam pemahaman bacaan ini kurang sekali sepertinya Bu Mary. Baiklah Bu Nora, sepertinya kita punya waktu lebih kurang 15-20 menit. Kita bisa ngobrol, sharing, berbagi di sini. Kira-kira apa yang akan Ibu ceritakan atau apa tujuan kita mengadakan pertemuan hari ini? Saya di akhir percakapan kita nanti ingin menemukan suatu perubahan pada siswa kita mengenai minat baca mereka. Kalau saya boleh garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan yang Ibu alami ini adalah kurangnya minat baca dari siswa ya? Iya Bu. Karena saya lihat siswa-siswa lebih banyak memanfaatkan waktu luang mereka sekedar bercengkrama dengan teman-temannya tanpa ada ketertarikan atau minat mereka untuk memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku-buku bacaan. Bu Nora, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya di akhir percakapan kita ingin mendapatkan adanya perubahan sehingga siswa ini nanti bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca dan memanfaatkan perpustakaan dengan begitu banyaknya sumber-sumber bacaan ya, sehingga mereka memiliki pengetahuan
kemampuan di dalam pemahaman dan membaca. Oke, Bu Nora. Ya, bagus sekali ya Bu Nora ya, meningkatkan literasi. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini tingkat membaca anak murid Ibu, siswa Ibu di level berapa? Sepanjang yang saya lihat mungkin berada pada level 5, Bu Mary. Karena dari sekian banyak anak yang mengalami kurangnya minat baca, tetapi masih ada juga siswa-siswa yang termotivasi untuk memanfaatkan waktu luangnya dalam membaca. Kira-kira ada menaikkan level nggak kira-kira Bu Nora dari level 5 mungkin sampai 6, 7, 8, 10 misalnya? Saya berencana nih Bu Mary, Iya. mudah-mudahan dari rencana saya ini bisa meningkat ke level 7 atau 8. Kalau level 10 itu merupakan sudah level yang ideal ya Bu Mary ya, Iya, mungkin betul, sulit betul. Iya. untuk langsung ke tahap tersebut. Oke. Baik Bu Nora, kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu lakukan agar tingkat daya membaca siswa itu mengalami perubahan? Salah satu usaha yang akan saya pikirkan di sini mungkin melalui kegiatan membaca sebelum proses belajar, mungkin sekitar 10 menit. Karena nanti di dalam proses membaca 10 menit itu saya akan meminta siswa untuk membaca buku bacaan yang mereka sukai. Dalam arti kata, dari bacaan yang mereka baca itu mereka bisa memahami apa yang mereka baca, kemudian mereka diminta untuk membuat resume dari buku bacaan yang sudah mereka baca. Oke, baik Bu Nora, sangat luar biasa sekali ya Bu Nora ya. Berarti upaya yang Ibu lakukan itu yaitu menunjukkan kepedulian terhadap membaca literasi kepada siswa. Ya. Nah, yaitu kira-kira ada nggak tindak upaya lain-lain yang akan Ibu lakukan? Selain kegiatan membaca 10 menit sebelum PBM, badan saya berencana akan melakukan kegiatan komunitas baca atau kunjungan perpustakaan. Karena di perpustakaan kita saat ini sudah menyediakan buku-buku bacaan yang sangat banyak, cuman jarang dimanfaatkan oleh siswa kita. Nanti saya juga akan berkoordinasi dengan petugas perpustakaan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang nanti kalau mereka memiliki jam kosong, nanti saya akan mengajak petugas perpustakaan untuk berkolaborasi, mengajak mereka untuk memanfaatkan waktu luangnya dalam membaca. Kemudian dari apa yang sudah mereka baca itu, saya nanti akan memantau dengan memberikan kartu-kartu yang berisikan nanti refleksi atau kesimpulan dari mereka baca tadi. Oke Bu Nora. Dalam melakukan kegiatan 10 menit membaca itu Bu Nora, apakah Ibu memerlukan support atau dukungan dari yang lain? Iya nih Bu Mary, kalau saya saja yang melakukan hal ini tentu saja nanti hanya beberapa siswa yang bisa saya koordinir. Tentunya proses seperti ini butuh dukungan dari rekan sejawat, kemudian juga dari kepala sekolah dan mungkin juga nanti dengan orang tua, karena waktu yang miliki anak itu lebih banyak di rumah. Jadi saya juga akan koordinasi dengan wali murid untuk menyediakan buku-buku bacaan untuk anak-anaknya di rumah. Oke Bu Nora, berarti Ibu ingin berkolaborasi ya Bu Nora ya dengan semua pihak dalam menerapkan kegiatan tersebut. Kira-kira kapan sih akan terrealisasi nih rencana tersebut? Saya akan merealisasikannya mungkin bisanya minggu 3 atau 4 hari ke depan Bu Mary. Masalahnya saya awalnya tentu akan mengkomunikasikannya dulu dengan pihak sekolah. Oke, baiklah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita tadi, saya merasa apa yang saya pendam selama ini mengenai kurangnya minat baca siswa kita sedikit mendapat gambaran terhadap langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mudah-mudahan ya Bu Mary, apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, semoga nanti ya Bu Nora ya, saya tunggu aksi dari Bu Nora nanti. Semoga siswa kita bertambah minat bacanya nanti. Iya Bu Mary, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu. Baiklah Bu Nora, terima kasih atas waktu yang diberikan dan
Bu Mary, saya juga sudah merasa agak unek-unek saya kira sudah merasa menemukan solusinya. Saya juga berterima kasih nih Bu Mary atas waktu yang sudah Ibu sediakan atas permasalahan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua nanti. Ya. Oke, baik Nora. Sampai di sini kita memberikan percakapan kita tentang literasi. Ya, Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan siswa-siswa kita lebih berminat dalam budaya berliterasi. Ya baik Bu Mary. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam. Ya. Bu Mary, Ya, Pak Fidel. saya tadi sudah melihat bagaimana Ibu Mary telah melakukan coaching. Nah, sekarang Bu Mary, sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Mary. Yaitunya pertama, apa saja yang sudah Bu Mary lakukan pada saat coaching tadi? Coba Bu Mary cerita. Baik, Pak Fidel. Saat coaching yang sudah saya lakukan tadi yaitu coaching dengan alur tirta yang sudah saya sampaikan, menanyakan tujuan, identitas, rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu Mary. Menurut saya sebagai observer pada proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Nora tadi itu sudah berjalan dengan baik sekali. Kemudian proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur tirta, dan juga Bu Mary sudah berusaha menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Nora bisa menemukan problem solving dari permasalahan-permasalahannya tersebut, sehingga coaching menurut saya sudah terlaksana sesuai dengan prinsip coaching. Bagus Bu Mary. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bu Mary terhadap hasil observer yang saya sampaikan? Dari hasil observer yang sudah kita lakukan ini Pak, kedepannya saya akan lebih mengalami lagi alur kita sehingga bisa melakukan proses coaching yang lebih baik. Berarti ke depan Bu Mary ingin mengembangkan kompetensi sesuai dengan alur tirta. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Mary, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mary kembangkan selain yang sudah Bu Mary ceritakan tadi? Potensi yang saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak ya, saya ingin meningkatkan lagi tentang alur tirta sehingga nantinya ketika saya mendapatkan koci lagi, alur koci itu berjalan seperti air mengalir, proses alur tirta. Oke Bu Mary, kedepannya semoga Bu Mary bisa melaksanakan proses coaching jauh lebih baik lagi dan bermanfaat lagi bagi kita semua dan bagi rekan-rekan kita. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Mary.